Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan Sungai Wai Seputi. Sungai Wai Seputi yang ada di Lampung. Bagaimana kisah legenda, asal-usul dan juga mitos dari Sungai Wai Seputi ini? Silakan disimak berikut ini. Alkisah pada zaman dahulu kala. Ada air terjun yang terletak di daerah Linggapura, Padang Ratu. Air terjun itu mengalir di sepanjang perkampungan penduduk yang ada di daerah Pubian, Padang Ratu dan juga sekitarnya. Air terjun itu merupakan sumber mata air yang dipakai oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Sebagian besar penduduk yang tinggal di pinggir aliran Sungai Wai Seputi ini sangat menggantungkan hidup dari mata air tersebut. Mereka memanfaatkan Sungai Wai Seputi dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencari ikan, mandi, dan juga mencuci, bahkan semua aktivitas yang dilakukan penduduk sekitarnya. Dan pada suatu hari, terjadi keributan di desa. Para penduduk merasa heran karena pagi itu aliran sungai berhenti mengalir. Banyak ikan mati dan sungai yang selama ini menjadi sumber tempat kehidupan mereka sudah tidak bisa digunakan. Sungai menjadi kering karena air tidak lagi mengalir. Sudah berhari-hari sungai itu kering, sehingga membuat masyarakat bingung dan mulai kesulitan karena tidak ada lagi air yang selama ini mereka gunakan. Ya, selama ini semua aktivitas masyarakat dan juga hewan peliharaan sangat tergantung dari air sungai tersebut. Penduduk pun merasa bingung karena selama ini air sungai tidak pernah terkena polusi. Selain itu, sebelumnya air sungai itu pun masih jernih dan juga bersih. Namun kini, ikan, udang, bahkan tanaman di sekitar pinggir sungai sudah mulai kering dan juga mati. Sudah berhari-hari sungai tersebut kering, sehingga membuat masyarakat sekitar kampung mulai mencari cara untuk mengatasinya. Mereka pun kemudian bermusyawarah dan mencari tahu apa yang menyebabkan air sungai tersebut berhenti mengalir hingga kering. Akhirnya, berangkatlah beberapa tokoh masyarakat untuk mencari sumber penyebab kenapa air Sungai Wai Seputi menjadi kering. Berhari-hari mereka berjalan mengikuti aliran sungai dan belum juga menemukan apa yang menyebabkan sungai itu menjadi kering. Mereka terus berjalan menyusuri sungai hingga sampailah di atas bukit di daerah Linggapura. Air terjun yang biasa disebut masyarakat setempat dengan istilah Curup merupakan sumber mata air yang mengaliri Sungai Wai Seputi selama ini. Alangkah terkejutnya mereka sesampainya di lokasi. Mereka melihat mata air yang selama ini menjadi sumber mata air sungai tersebut terhalang oleh buaya berukuran besar. Buaya berukuran besar yang berwarna putih dengan seluruh badannya menutupi mata air tersebut. Hal inilah yang membuat mata air tersebut tidak bisa mengalir lagi. Adapun sang buaya putih tersebut sedang tertidur lelap. Karena badannya yang cukup besar inilah yang menyebabkan aliran air tertutup. Pantas saja air tidak mengalir. Rupa-rupanya ada buaya putih yang menutupi sumber air. Teriak seorang warga. Dengan berbagai cara, mereka pun membangunkan si buaya. Namun hal ini tidak berhasil karena buaya belum bergeser dan masih menghalangi mata air. Sudah berhari-hari mereka berada di tempat itu mencari cara dan juga akal agar si buaya bangun dan lalu pergi dari tempat tersebut. Mereka pun mulai putus asa dan kehabisan cara untuk mengusir sang buaya. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke perkampungan tempat mereka tinggal dan sepakat akan kembali lagi jika sudah menemukan cara untuk menghadapi sang buaya.
Mereka kemudian mencari orang sakti untuk mengusir buaya besar tersebut. Sudah berhari-hari mereka bermusyawarah mencari cara untuk mengusir buaya yang sedang tertidur tersebut dengan membawa orang sakti untuk mengalahkan sang buaya. Selanjutnya, mereka pun kembali berangkat ke arah mata air tersebut. Sesampainya di sana, ketika si buaya masih dalam keadaan tertidur, orang sakti itu mulai menyerang buaya. Si buaya pun terbangun dan kemudian mengamuk, sehingga terjadilah perkelahian antara buaya dan juga orang sakti. Perkelahian itu menimbulkan suara yang meledak dan menggelegar di sekitar sungai dan juga hutan di sekelilingnya, bahkan terdengar hingga ke desa tetangga. Setelah berhari-hari berkelahi antara buaya putih dan orang sakti tersebut, akhirnya si buaya putih berhasil dikalahkan oleh orang sakti. Badan buaya putih pun terluka parah sehingga akhirnya ia tewas dan tenggelam ke dalam sungai. Dari badan buaya tersebut kemudian keluar darah berwarna putih, bukan darah berwarna merah. Darah berwarna putih itu tercampur dengan air hingga air sungai berwarna putih. Tak lama kemudian, air sungai pun kembali mengalir. Namun, warnanya sudah berubah menjadi putih menyerupai air susu. Sejak saat itu, air sungai tersebut disebut Wai Handak yang berarti putih. Hal inilah yang menyebabkan warga sekitar kemudian menyebutnya sebagai Wai Seputih hingga saat ini. Sejak saat itulah air tersebut terus mengalir dan tak pernah kering walaupun di musim kemarau. Air sungai Wai Seputih terus mengalir hingga sekarang. Dan seiring waktu, air sungai tersebut kemudian tidak berwarna putih lagi. Kini sudah berwarna seperti air sungai biasanya. Tetapi masyarakat tetap menyebutnya dengan nama Sungai Wai Seputih. Itulah kisah legenda asal-usul Sungai Wai Seputih. Dan terlepas dari kisah legendanya, faktanya Sungai Seputih atau biasa disebut Wai Seputih adalah sungai terpanjang ketiga di Provinsi Lampung dengan panjang sekitar 190 km. Bagian hulu Sungai Wai Seputih terletak di Kecamatan Padang Ratu dan juga Kecamatan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus. Sedangkan bagian hilir berada di Kecamatan Tanjung Raja di Kabupaten Lampung Utara. Adapun Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah daerah aliran Wai Seputih terbesar. Ya, Sungai Wai Seputih mengalir melalui Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung. Sungai ini merupakan salah satu sungai terbesar di Lampung dan menjadi daerah aliran sungai terbesar kedua yang ada di Provinsi Lampung. Selain Lampung Tengah, sungai ini juga terkait dengan Kabupaten Lampung Utara dan juga Kabupaten Lampung Selatan karena alirannya yang memanjang dan juga berbatasan dengan wilayah tersebut. Ya, itulah sekilas terkait dengan Sungai Wai Seputih. Kisah awal mula kenapa diberi nama Wai Seputih dan juga sebuah kisah legenda yang menyebutkan bahwa Sungai Wai Seputih dulunya merupakan sungai yang berwarna putih. Namun seiring waktu sungai tersebut memiliki air yang mana sama dengan sungai lainnya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu terkait dengan asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Lampung maupun berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.